Halo teman-teman pemuda, apa kabar kalian semua? Rasanya sudah lama kita tidak renungan bersama dan kali ini kalian mencoba untuk membuat sebuah video renungan. Semoga bisa mendorong kita semua bersama-sama untuk boleh kembali dengan setia ya belajar menemukan kebenaran firman Tuhan, meskipun memang yang Quran dibawain bukan dari bacaan setahun yang sudah Quran pernah share sebelumnya. Oke. By the way, sebelumnya Qurani mau say thank you banget bersama juga dengan Cimar, mau say thank you banget ke kalian semua yang banyak support, banyak berdoa ya buat kami, sehingga kami dan anak kami ya boleh lahir ke dalam dunia. Terima kasih untuk doa-doa dan support dari kalian semua teman-teman. Oke teman-teman muda, sebelum kita mau memulaikan hari kita, weekend kita hari ini ya, mari kita memulai bersama dengan Tuhan dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan, kami masih boleh hidup sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Pada hari ini Bapa, sebelum kami memulai hari kami, kiranya Tuhan tolong kami agar kami boleh memulai bersama dengan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami yang tidak mengerti ini, bantu kami yang terbatas ini, agar kami benar-benar boleh dimampukan, dikuatkan, dan dipulihkan kehidupan kami melalui firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk guys, buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 1 hingga yang kedua. Ya, ayat 1 hingga yang kedua. Kemudian dia akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 yang kedua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadaku, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, ini mungkin merupakan sebuah ayat yang sudah sangat familiar ya, yang kita dengar di situ, yang kita sering baca, mungkin sering kita tahu bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya, tentu saja bukan artinya di sini bahwa Tuhan itu pencuri yang datang menyelinap, mengambil sesuatu dan merugikan kita. Bukan seperti itu. Tetapi ketika Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Tesalonika, yang teman-teman perlu pahami pertama kali adalah konteksnya di sini adalah Paulus itu sebenarnya sungguh bersyukur dengan iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini diketahui sebagai jemaat yang benar-benar mempunyai iman yang baik ya. Kalau teman-teman lihat di pasal-pasal sebelumnya, di situ Paulus tuh sangat bersukacita. Dari awal dia selalu bilang di misalnya pasal 1 ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Paulus sangat bersyukur, rasul-rasul sangat bersyukur tentang iman yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Tesalonika. So ketika mereka mengatakan tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu, ini menunjukkan bahwa saudara-saudara, kamu itu sebenarnya sudah tahu ya bahwa hari-hari masa-masa ini kita harus jalani di dalam Tuhan. Dan mereka tahu bahwa jemaat Tesalonika mempunyai iman bahwa suatu hari kelak Tuhan itu akan datang, walaupun kita tidak tahu itu kapan jenisnya, walaupun kita tidak tahu. Nah, tetapi dengan ketidaktahuannya kita ini justru membuat sebuah hal yang baik di dalam kehidupan kita. Hal yang baik kenapa? Karena ini membuat kita harus berjaga-jaga ya. Tuhan sengaja tidak memberitahukan kapan dia akan kembali ke dalam dunia dan mengadili kita semua. Memang tidak diberitahu. Kenapa? Ya, alasan yang sangat sederhana yang mungkin kita bisa coba pahami ya dengan logika kita yang terbatas ini adalah, misalnya contoh seperti, kalau kalian tahu minggu depan kalian meninggal, ya, minggu depan kalian meninggal, apa yang akan kalian lakukan dalam minggu-minggu, dalam hari-hari berikutnya? Ada mungkin yang akan melakukan
meluangkan waktu dengan keluarga, dengan pacar, dengan teman. Karena minggu depan saya sudah mau meninggal. Tapi ada mungkin yang seperti itu. Wah, masih ada 6 hari untuk melakukan segala hal yang saya suka, bahkan termasuk mungkin hal-hal yang berdosa ya, yang mungkin sampai saya tahan-tahan atau yang saya sembunyi-sembunyi ya. Sekarang ya lakukan saja, nanti 3 hari terakhir minta ampun sama Tuhan ya selesai. Nah, tapi teman-teman, orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, sekalipun dia tahu minggu depan dia mati, dia tidak akan seperti itu. Malahan dia akan terus memacu diri dia untuk semakin bertekun di dalam kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Karena dia tahu hidup dia harus dia jaga. Hidup dia adalah ditilik oleh Tuhan, bukan hanya oleh diri dia sendiri. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan kalian semua? Ya, bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian menjalani hidup kalian hari ini dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga dalam artian kalian waspada, jangan sampai saya melakukan dosa itu lagi, dosa itu lagi, dosa itu lagi, dan dosa itu lagi. Atau jangan-jangan, ya, jatuh lagi, ya. Kalian berjaga-jaga atau lebih banyak jatuhnya? Silakan kalian renungkan pertanyaan Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini berharap kalian semakin hari semakin dewasa, semakin berjaga-jaga. Ingat, kita tidak pernah tahu hari Tuhan kapan akan datang, tapi akan ada sukacita yang besar sekali ketika Tuhan datang, yang mendapati kita hamba yang setia. Tetapi bagaimana kalau kita adalah hamba yang berpura-pura, hamba yang terus melakukan dosa? Tentu saja ada penghukuman yang menanti kita. Teman-teman, jangan berpura-pura menjadi orang percaya. Kalau hari ini Anda belum percaya sungguh-sungguh, bertobat di dalam Tuhan. Jika hari ini ada hanya KTP ya, Kristen KTP, bertobat, terima Tuhan Yesus. Karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri saudara ketika hidup saudara fisik ini selesai. Hanya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Juru Selamat kita semua. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ampuni kami kalau kami berpura-pura dan mau sungguh-sungguh terima Engkau di dalam hati kami. Dan jikalau kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kami juga mau sungguh-sungguh mengikut Engkau, Tuhan. Ajar kami untuk berjaga-jaga, mewas-was diri kami untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan, jaga kekudusan, berjuang melawan dosa. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, biar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend. Jangan lupa nanti sore kita ada persekutuan. Persekutuan kita kali ini akan terus dimulai setengah 5 sore, baik itu onsite maupun online. Dan minggu ini kita masih online karena pandemi COVID-19 yang masih belum stabil di bangsa kita, terutama di kota Yogyakarta. Oke, thank you semuanya. See you.